Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 manajemen A akan menyampaikan tentang presentasi kami tentang sistem akuntansi biaya tradisional. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Desta Januari Ristiar, dari kelompok 7 manajemen A dengan NIM 202400153. Selanjutnya, rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldea Mulia Sinai dengan NIM 202400162 dari manajemen A. Baik, perkenalkan, nama saya Anugrah Nurkolis dengan NIM 202400185. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyu Agung Prayogo, NIM 202400196 dari manajemen A. Baik, selanjutnya kami akan memulai presentasi kami yang akan dibacakan oleh Ahmad Wahyu. Tempat dan waktu kami persilahkan. Pengertian sistem akuntansi biaya tradisional. Dalam buku milik Horgreen dan Harrison pada tahun 2007 halaman 509 dijelaskan bahwa sistem biaya tradisional mengalokasikan semua overhead manufaktur secara tradisional berdasarkan satu tingkat organisasi. Sedangkan dalam buku milik Hansen dan Moen yang diterjemahkan oleh Denny Arnos Mkuari dan Devi Fitriasari pada tahun 2009 halaman 162 dijelaskan bahwa biaya tradisional adalah perhitungan biaya produk dengan membebankan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk, dan biaya overhead dibebankan dengan menggunakan penggerak aktivitas unit. Penggerak aktivitas unit adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam biaya seiring dengan perubahan jumlah unit yang diproduksi. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa metode tradisional adalah perhitungan biaya produk atau harga pokok produksi yang membebankan biaya overhead berdasarkan unit atau volume yang diproduksi. Perhitungan biaya metode tradisional. Perhitungan biaya dengan menggunakan metode tradisional yaitu hanya dengan membebankan biaya produksi pada produk. Pembebanan biaya utama ke produk tidak memiliki kesulitan, tetapi sebaliknya, biaya overhead memiliki masalah dalam pembebanan biaya ke produk, karena hubungan antara masukan dan keluaran tidak dapat diperhatikan secara fisik. Dalam metode tradisional, untuk membebankan biaya ke produk digunakan penggerak aktivitas tingkat unit level activity drivers. Hal ini disebabkan karena faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Contoh penggerak tingkat unit yang secara umum digunakan untuk membebankan overhead antara lain adalah unit yang diproduksi, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, dan bahan baku langsung. Setelah mengidentifikasi penggerak biaya atau cost driver tingkat unit, lalu menetapkan tingkat keluaran aktivitas yang diukur oleh penggerak tersebut, yaitu apakah berdasarkan aktivitas aktual yang diharapkan atau expected activity level dan aktivitas normal atau normal activity level. Expected activity level adalah output aktivitas yang diharapkan dicapai oleh perusahaan pada tahun yang akan datang. Sementara normal activity level adalah output aktivitas rata-rata yang merupakan pengalaman perusahaan dalam jangka panjang. Aktivitas normal mempunyai keunggulan berupa penggunaan tingkat aktivitas yang sama dari tahun ke tahun. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pembebanan overhead metode tradisional. Pembebanan overhead pada metode tradisional dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, tarif pabrik menyeluruh. Dengan menggunakan tarif ini, biaya overhead pertama kali diakumulasi dalam kelompok besar pabrik secara menyeluruh. Overhead dibebankan pada kelompok hanya dengan menjumlahkan semua biaya overhead yang diharapkan terjadi di pabrik selama setahun. Yang kedua yaitu tarif departemental. Dasar pemikiran tarif departemental ini adalah untuk menghindari pembebanan rata-rata seperti yang digunakan pada tarif pabrik menyeluruh. Terima kasih, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan metode tradisional. Yang pertama, memiliki proses perhitungan yang mudah dan tidak rumit, karena hanya mempertimbangkan variabel utama yaitu volume produksi, tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, dan jam mesin. Selain itu, kelebihan lain dari metode tradisional adalah tidak membutuhkan seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam perhitungannya.
Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan metode tradisional. Kelemahan metode tradisional menurut Rudianto pada tahun 2013 yang pertama, sistem akuntansi biaya tradisional terlalu menekan pada tujuan penentuan harga pokok produk yang dijual. Yang kedua, berkaitan dengan overhead. Yang ketiga, biaya akuntansi tradisional tidak mencerminkan sebab akibat biaya. Yang keempat, akuntansi biaya tradisional seringkali menghasilkan informasi biaya yang terdistorsi. Yang kelima, sistem akuntansi biaya tradisional menggolongkan biaya langsung dan tidak langsung serta biaya tetap dan biaya variabel hanya berdasarkan faktor penyebab tunggal, yaitu volume produk. Dan yang terakhir, yang keenam, sistem akuntansi biaya tradisional menggolongkan suatu perusahaan ke dalam pusat-pusat pertanggungjawaban yang kaku dan tidak terlalu menekan kinerja jangka pendek. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membacakan atau menyampaikan tentang kelemahan metode tradisional. Yang ketujuh adalah sistem akuntansi biaya tradisional memusatkan perhatian pada perhitungan selisih biaya pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan dengan menggunakan standar tertentu. Yang kedelapan, sistem akuntansi biaya tradisional tidak banyak memerlukan alat-alat teknik-teknik yang canggih dalam sistem informasi dibandingkan dengan lingkungan teknologi maju. Yang kesembilan, ada sistem akuntansi yang biasanya biaya tradisional kurang menekankan pentingnya daur hidup produk. Berikutnya, dalam sistem kalkulasi biaya tradisional, biaya overhead dialokasikan secara arbiter kepada harga produk pokok. Hal ini akan menghasilkan harga pokok produk yang tidak akurat atau terjadinya distorsi penentuan harga pokok produk per unit, sehingga tidak bisa diandalkan dalam mengukur efisiensi dalam produktivitas. Terima kasih. Baik, sekian video presentasi dari kelompok 7 manajemen A. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.